So, welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. In today's lesson, we are going to talk about writing self-identity. It's actually a continuous part of the previous lesson about self-identity. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai writing self-identity yang merupakan pembelajaran lanjutan dari pembelajaran sebelumnya tentang self-identity. So, what is writing self-identity? Writing self-identity is an activity in which you introduce yourself in a written form. Nah, jadi writing self-identity adalah aktivitas di mana kamu memperkenalkan diri kamu melalui sebuah tulisan. Writing self-identity is useful when you want to introduce yourself to your pen pal via email or other. Or it is useful when you want to introduce yourself when you are in the first grade of senior high school or junior high school. Jadi, penulisan identitas pribadi dapat digunakan jika kalian ingin berkenalan melalui email ataupun melalui jejaring sosial lainnya. Ataupun berguna jika kalian ingin menuliskan identitas kalian secara tertulis. So, how do you write a self-identity? Jadi, bagaimana kamu? Now, the question would be, how do we write a self-identity? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menulis identitas pribadi. No? Let's see this example below. Hello, let me introduce myself. My name is Hannah Angelina, but people call me Hannah. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School. My favorite subjects in school are English and social science. In the future, I really want to be a spokesperson for UNESCO and help children who are struggle to have an education. I live in Minneapolis, Minnesota, USA. I live with my mother and my brother. My father was passed away when I was in elementary school. My mother is an English teacher in elementary school, while my brother works in a company as a manager. I also have a cute little rabbit in my house. Her name is Candy. I play with her when I'm bored. I have a lot of hobbies. I really like reading books. I always read a book when I have to wait my mother to pick me up and when I want to go to sleep. I'm also into movies. In the weekend, my mother and my brother always accompany me to watch movie in cinema. Science fiction and mystery are my favorite genre of movies and books. Nah, ini adalah contoh dari identitas perkenalan Hana. Mari kita bedah satu persatu per paragraf untuk mengetahui apa saja yang dapat kita ungkapkan dalam sebuah identitas pribadi. So, in the first paragraph is actually a general information about yourself. Nah, jadi paragraf pertama biasanya berisi tentang informasi general. Biasanya dapat berupa nama, nama panjang, dan juga nama panggilan. Bisa juga berisi tentang umur, sekolah kalian, ataupun yang lain-lainnya. Namun yang pasti berisi tentang nama. Nah, jadi di sini untuk awal perkenalan, you have to give an introductory statement. Nah, kalian harus ada statement atau kalimat untuk pembuka. Nah, kalimat pembukanya yaitu hello, let me introduce myself. Nah, jadi ada beberapa kalimat pembuka yang dapat kalian gunakan jika kalian ingin memperkenalkan diri. Jadi di kalimat pembuka ini kalian bisa menggunakan let me introduce myself, allow me to introduce myself, atau I would like to introduce myself. Nah, ini adalah jenis
kalimat pembuka yang dapat kalian gunakan. Lalu kalian bisa mencantumkan nama kalian menggunakan my name atau my full name. Kalau nama singkat kalian atau nama panggilan kalian, kalian bisa bilang my nickname is, atau people call me, atau langsung bisa bilang call me. Nah, setelah itu biasanya diberikan umur kalian. Nah, kalau umur kalian bisa langsung bilang I am. For example, I am 16 years old atau I am 17 years old dan sebagainya. Setelah itu kalian juga bisa memberikan informasi mengenai sekolah kalian. Kalian kelas berapa dan sekolah di mana. Kalian bisa langsung bilang I attend nama sekolah. For example, I attend Thomas Edison High School and I am 7th grade atau misalnya 10th grade. Nah, saya berada di kelas 10. Atau kalian bisa berkata I am a student of Thomas Edison High School atau I am a 10th grader of Thomas Edison High School. Sementara kalian juga bisa bilang tentang cita-cita kalian atau dream. Nah, dream ini kalian bisa bilang my dream is atau I want to be. Nah, misalnya my dream is becoming an English teacher atau I want to be an English teacher. Seperti itu. Jadi, in the first paragraph, general information should be included to introduce yourself. Nah, jadi pada paragraf pertama, informasi general seperti nama, umur, atau sekolah kalian itu biasanya harus dicantumkan untuk awalan memperkenalkan diri kalian. Masuk ke paragraf kedua dan ketiga, sebenarnya untuk paragraf selanjutnya, itu adalah paragraf optional di mana kalian bisa mengungkapkan apa saja yang ingin kalian ungkapkan dalam identitas pribadi. Jadi, ini bukanlah sebuah form atau bukanlah sebuah aturan apa yang harus kalian tulis, tapi hanya sebuah contoh apa yang bisa kalian tulis. Di paragraf kedua ini, Hana menyantumkan address atau alamat dan juga family. Nah, for example, I live in Minneapolis. Nah, for the address untuk alamat kalian bisa bilang I live in atau my address is. Nah, jadi bisa pakai kedua hal ini. Jadi misalnya I live in Minneapolis, Minnesota, USA atau my address is in Minneapolis, Minnesota, USA. Sama saja. Lalu untuk family, nah kalian apa saja yang bisa kalian cantumkan di family? Misalnya how many brother or sister do you have? Or what are their professions? Apa profesi mereka? Orang tuamu atau kakakmu dan sebagainya. What are their habit? Nah, apa aja kebiasaan mereka? Dan juga misalnya when you have a pet, jika kalian punya hewan peliharaan, you can also include it in your self identity. Jadi di sini Hana menceritakan tentang address, alamat dia, serta tentang keluarga dia. Dan juga her pet, tentang binatang peliharaannya. Masuk di paragraf ketiga, in here Hana talk about her hobbies. Nah, jadi di paragraf 3 Hana memberitahu tentang hobinya. Nah, what are your hobbies? Apa hobi dia? When do you do your hobbies? Hobbiesnya dilakukan kapan? With whom do you do your hobbies? Kapan dengan siapa hobi itu dilakukan dan why do you like it? Kenapa menyukai hobi itu? Nah, untuk membicarakan hobi, kalian bisa menggunakan I have a hobby atau I really like reading books atau I am into something. Jadi misalnya I really like swimming atau I am into nature, so I like hiking misalnya. Jadi kalian bisa menggunakan ekspresi I really like atau I am into. Nah, setelah itu kalian bisa mengungkapkan kapan kalian melakukan hobi itu. Misalnya, I always read the book when I have to wait my mother to pick me up and when I want to go to sleep. Jadi saat menunggu dijemput ibunya atau saat ingin pergi tidur. Nah,
Hana watching movies in the weekend. Nah, ini juga ada. In the weekend, ini juga sebuah informasi kapan mengerjakan hobi itu dan dengan siapa. Lalu, why do you like it? Alasan kenapa suka hobi itu. Misalnya, I can get so many knowledge and experience other than studying the lesson. Jadi bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selain dari pembelajaran. Jadi, untuk membahas tentang hobi lebih baik diperinci dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi tidak hanya menjabarkan tentang hobinya apa, tapi kapan melakukan hobi itu, dengan siapa, dan kenapa menyukainya. Well, I think that's the explanation about writing self-identity. Just to be remembered that this is not the exact form how you write a self-identity. This is only a simple explanations about writing self-identity. Nah, jadi ini penjelasan self-identity. Yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak harus mengikuti aturan di atas untuk menulis identitas pribadi. Penjelasan di atas hanyalah penjelasan secara sederhana bagaimana cara menulis identitas pribadi. You can write your self-identity as creative as you want and include as much information as you want. Nah, jadi kalian bisa mengeksplor atau bisa menulis identitas pribadi sekreatif kalian dan memberikan informasi sebanyak mungkin. So, I hope you understand the explanation. Thank you so much and happy studying.